Tekno seakan nggak mau ketinggalan nih bikin HP gaming mid-range yang harganya ramah di kantong. Hadir dengan tampilan yang unik dan futuristik, ditambah fitur dynamic LED efeknya, tentunya bakal bikin orang bertanya-tanya. Wih, HP apaan tuh? Kok keren dan bisa menyala abangku? Apakah spek dan fiturnya juga beneran bisa menyala untuk sebuah HP gaming di harga 2 jutaan? Yuk kita bahas pada video kali ini. Unit yang kita unbox ini edisi gaming set, yang tentunya hadir dengan tampilan yang spesial dan limited edition. Di dalamnya ada kartu sambutan sekaligus ucapan terima kasih dari Tekno. Terus ada kabel data USB-C untuk coolernya, earphone gaming yang bertipe USB-C dan bisa dicolokin mic eksternal. Cooler eksternal yang berwarna orange yang sama kayak earphone-nya. Dan tentu saja box HP-nya lagi yang masih terbungkus. Begitu dibuka langsung ada unit HP yang masih terbungkus plastik. Di balik kertas pembatas ada perlindungan 360 derajat yang mencakup garansi unit, baterai, serta dukungan update software dan keamanannya. Dapat stiker Free Fire, kitab-kitab bawaan, serta jeli case bening. Paling bawah ada kabel charger 70 watt, kabel data USB-C, dan SIM tray ejektornya. Itu dia isi dalam kemasannya, kita rapikan lanjut ke handphone-nya aja. Kesan pertama lihat desain bodi belakangnya ini sih keren. Apalagi warna comet green-nya ini cakep dan masuk banget nih buat konsep desain gaming yang futuristik. Tekno selalu bisa ngasih tampilan yang unik namun tetap terlihat menarik. Build quality-nya juga cukup terasa solid walau saat diketuk memang masih terasa ada ruang di bagian belakangnya. Finishing bodi belakang yang bertipe glossy ini tentunya bakal mudah ninggalin bekas sidik jari. Namun yang bikin bodi belakangnya ini makin menarik tentunya adalah fitur Dynamic Light Effect yang bisa di-custom dan memiliki mode yang berbeda-beda. Sehingga tampilan ketika dipakai buat ngegame atau buat dengerin musik juga punya tampilan yang berbeda juga. Bahkan ketika dipakai buat ngerekam video, hingga ketika posisi di charge pun lampunya juga bisa menyala. Untuk handle-nya sendiri, meski punya kapasitas baterai sebesar 6000 mAh, ternyata pegangannya terasa ringan dan tidak terlalu berat. Di bagian layarnya ini kini hadir dengan desain yang presisi dan bezel yang tergolong tipis di semua sisinya. Layarnya juga sudah AMOLED yang beresolusi Full HD+, mendukung refresh rate 120Hz dan punya tingkat kecerahan mencapai 1300 nits, yang pastinya bakal enak banget untuk digunakan sehari-hari. Buat nonton video YouTube gini juga makin maksimal, berkat dukungan audio yang mantap dan support dual stereo speaker. Kurang lebih kayak gini nih suaranya. Ditenagai chipset MediaTek Helio G99 Ultimate yang berfabrikasi 6 nanometer, dipadukan dengan RAM 12GB dan ROM 256GB, performa HP ini sudah lebih dari cukup untuk kebutuhan harian hingga kinerja yang berat sekalipun. Terlihat dari AnTuTu versi 10 dengan 3D LED-nya bisa mencapai 400 ribuan dengan skor CPU dan GPU yang tergolong lumayan. Untuk storage test-nya pun bisa mencapai skor 43 ribuan. Dan untuk Geekbench 6 test-nya punya skor yang masih tergolong oke untuk saat ini. Nah, kalau untuk remark pada mode overall score hingga FPS-nya memang tidak terlalu tinggi. Tapi untuk stability-nya masih bisa menyentuh 99,7%. Lanjut real performanya ketika dipakai buat ngegame. Sesuai tema yang di bawah, langsung saya tes buat mainin game Free Fire pakai settingan rata kanan dan FPS tertingginya. Dan bener aja, Tekno POVA 6 ini bisa merasakan gameplay yang super smooth mencapai 90 fps. Walaupun untuk average FPS-nya ketika saya tes cuma bisa mencapai 74 fps, tapi overall ini udah enak banget dan masih nyaman untuk dimainkan. Palingan cuma terasa frame drop saat udah memasuki late game dan ketika suhu panas HP-nya meningkat. Saya tes bermain selama 30 menit, suhu panas maksimalnya di 44 derajat Celcius dengan pengurangan baterai sebanyak 7%. Untuk game PUBG Mobile, settingan terbaik mentok di Smooth Ultra dan bisa mode rata kanan di SD High. Dan saat saya tes pakai settingan Smooth Ultra, ternyata gameplaynya lumayan stabil dengan rata-rata FPS di 37. Memang nggak se-smooth game Free Fire tadi yang bisa 90 fps, meskipun aslinya bisa banget nih kalau cuma main di settingan Smooth Extreme. Tapi setidaknya untuk sensor gyronya responsif dan nggak delay ya. Dan setelah dimainkan selama 30 menit, suhu panas maksimalnya mentok di 41 derajat Celcius, yang masih tergolong adem dan sedikit terasa hangat, serta untuk pengurangan baterainya sebanyak 6%. Kalau untuk menjalankan game seberat Genshin Impact dengan settingan rata kiri di mode 60 fps, ternyata bisa tembus mencapai 50 fps. Bisa dilihat dari FPS monitornya, masih bisa dapetin rata-rata fps mencapai 47, yang untuk frame drop terendahnya hanya di 30 fps. Sehingga pengalaman bermain gamenya jadi terasa lebih smooth.
Dan berkat fitur cooling vapor chamber-nya, HP gaming ini pun tidak terlalu demam setelah dimainkan selama 30 menit, yaitu hanya mencapai 43 derajat Celcius dengan penurunan baterai sebanyak 9%. Nah, paling enak sih kalau buat main game Mobile Legends atau game casual aja. Bisa tetap pakai settingan rata kanan dan FPS maksimal dengan grafis ultra. Yang jelas masih paling enak dibanding game lainnya, karena bisa dapetin rata-rata FPS mencapai 85. Overall untuk gameplaynya masih tergolong sangat smooth, walau tetap bakal ada frame drop ketika full efek animasi saat war berlangsung. Jadi kalau mau lebih aman, bisa main di settingan high aja ya guys. Suhu maksimalnya di 43 derajat Celcius saat dites selama 30 menit, dan baterainya berkurang sebanyak 7%. Oh iya, semua game tadi kita tes pakai settingan mode gaming di high boost dengan mode performance yang diaktifkan. Dan overall untuk kinerja yang berat seperti itu memang masih bisa asal pakai settingan terenaknya. Jangan dipaksa pakai settingan terberatnya ya. Terus untuk daya tahan baterainya pun cukup bagus karena nggak terlalu boros. Dan bener aja saat saya tes pakai aplikasi PC Mark, screen on time-nya bisa mencapai 17 jam 29 menit. Apalagi didukung mesin cepat 70 watt. Tentunya buat isi penuh nggak pakai waktu lama. Namun tetap bisa dipakai lama untuk aktivitas harian yang standar hingga kinerja yang berat sekalipun. Dan HP gaming ini pun nggak terlalu di-nerf juga di bagian kameranya. Pakai setup dual kamera dengan kamera utama sebesar 108 megapiksel yang didukung AI lens di kamera keduanya. Di bagian depan terdapat kamera selfie berukuran 32 megapiksel yang bisa merekam video Full HD di 60 fps atau 2K 30 fps sama kamera utamanya. Untuk sebuah HP gaming di harga 2 jutaan, saya rasa kualitas kameranya udah termasuk bagus dan nggak mengecewakan. Nih langsung lihat aja nih beberapa hasil jepretan dan rekaman videonya. Oke, ini adalah hasil rekaman dari Tecno Pova 6 1080p 30 fps dengan ultra steady-nya di on-in. Terlihat dari tangkapan layarnya sih stabil ya. Nah, kalau ini untuk 1080p dengan 60 fps, dia nggak support ultra steady, tapi terlihat lebih smooth meskipun goncangannya ya jadi cukup kerasa sih. Jadi tinggal disesuaikan aja mau pilih yang stabil tapi nggak smooth atau yang smooth tapi nggak stabil. Kamera depannya juga sama ya, bisa ultra steady tapi cuma di 30 fps saja. Dan kalau di kondisi yang cahayanya over gini, warnanya sih masih bagus. Cuma memang stabilisasinya jadi lebih bagus. Meskipun ya ini cuma pakai software aja. Nah, kalau ini yang 60 fps. Jadi bagusnya Tecno Pova 6 ini, kamera depannya juga bisa merekam 1080p dengan 60 fps. Buat yang suka ngevlog, recommended-nya sih pakai settingan ini aja. Terus kesimpulannya, untuk sebuah HP baru yang dijual dengan harga 2 jutaan, jelas Tecno Pova 6 ini bisa banget jadi pilihan yang pas untuk saat ini. Upgrade yang paling terasa jelas di pengisian dayanya yang kini makin ngebut di kelas harganya. Buat yang nyari HP mid-range dengan performa yang oke untuk harian, serta layar AMOLED yang sudah pakai sensor jari dalam layar, terus fitur NFC pun nggak ketinggalan, buat yang memang sekarang udah mulai dibutuhkan. Apalagi dukungan softwarenya kini sudah makin bagus, karena bakal support untuk 2 kali update Android, serta keamanannya pun terjamin selama 24 bulan. Buat yang tertarik, mending belinya nanti pas flash sale aja, karena jadi makin worth it nih untuk dibeli. Link pembeliannya di kolom deskripsi. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Semoga bermanfaat. Irul pamit dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.